Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam majelis ini dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i, dalam rangka untuk membaca kitab para ulama. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima. Bab yang kelima, Manhajus Salafi fil Aqidah. Bab yang kelima, Manhajus Salafi fil Aqidah. Manhaj salaf dalam akidah. Manhajnya para salaf di dalam akidah. Yatakhallasu manhajuhum fima yali. Maka ringkasan terhadap manhaj tersebut, manhaj para salaf di dalam akidah sebagai berikut. Ini ringkasan, yatakhallasu itu ringkasan. Jadi ringkasan tentang manhaj mereka di dalam akidah. Yang pertama, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Yaitu mereka hasruhum membatasi. Hasruhum membatasi. Masdarat talaqi, sumber pengambilan hukum, sumber pengambilan ilmu. Ya, mereka membatasi sumber talaki. Talaki itu apa? Talaki kayak gini, belajar langsung. Mengambil langsung, talaki. Tanpa ada wasilah, talaki namanya. Jadi sumber pengambilan hukum secara langsung mereka batasi. Fi babil i'tiqad, di dalam, ini tentunya pembahasan akidah, babil i'tiqad, akidah, ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atas kitabullah dan sunnah rasul, yaitu hadis. Ya, jadi mereka membatasi di dalam akidah tersebut hanya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa fahmuhum lin nususi ala dhaw'i fahmi salafis salihi. Ya, wa fahmuhum lin nususi ala dhaw'i fahmi salafis salih. Dan pemahaman mereka terhadap lin nusus, terhadap nas,
konteks ayat atau konteks hadis dan pemahaman mereka terhadap konteks ayat dan hadis ala dhawi fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, dibatasi pengambilannya hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah, artinya tidak dari yang lain. Ya. Kemudian pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, salafus saleh. Kemudian yang kedua ihtijajuhum bis sunnati sahihati fil aqidah. Ya, ihtijajuhum bis sunnati as-sahihati fil aqidah. Mereka ihtijajuhum berhujjah. Itu para salaf, ulama salaf, salafiyun, ihtijajuhum, mereka berhujjah. Dengan apa? Bis sunnati sahihah. Dengan hadis yang sahih. Bukan hadis lemah, ya, lebih-lebih maudhu. Mereka senantiasa berhujjah dengan sunnah yang sahih fil aqidah, di dalam akidah. Ya. Wa sawa'an kanat hadhihi sunnatu sahihah mutawatiratan am ahad. Wa sawa'an kanat hadhihi sunnatu as-sahihah mutawatiratan am ahad. Sama saja apakah sunnah tersebut, sunnah sahihah tersebut, hadis sahih tersebut mutawatir atau ahad. Mutawatir atau ahad. Kalau kita baca di sini sedikit tentang definisi dari hadis mutawatir. Nah, ada di sini ya. Definisi hadis mutawatir, huwal haditsul ladzi rawahu majmu'atun minar ruwati alladzina yastahilu ittifaquhum 'alal kadzib. Nah, apa itu hadis mutawatir? Yaitu hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh majmu'atun minar ruwat, dari sekumpulan para rawi. Itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan para rawi alladzina yastahilu, yang mana mustahil ittifaquhum alal kadzib, yang mana sangat mustahil bahwa mereka akan bersatu di dalam kedustaan. Mustahil mereka bersekongkol untuk berdusta. Ini namanya hadis mutawatir, yang diriwayatkan oleh sekumpulan para rawi yang mana sangat mustahil bagi mereka berkumpul atau bersatu untuk berbohong. Hadis mutawatir. Ya. Kemudian hadis ahad, al-haditsul ahad, ya, alladzi lam yajma' syurutul hadithi al-mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat hadis mutawatir. Ya, itu hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Ya, mungkin antum akan ngerti nanti ketika pembahasan hadis, pelajaran hadis. Pas dibuat contoh hadisnya apa, kemudian dibuat denahnya, nah ini insya Allah paham, ya, kan paham nanti dalam pelajaran hadis. Nah, apa itu hadis ahad? Kemudian ahad itu dibagi lagi, ada mutawatir, tawatir juga dibagi lagi, ya. Jadi intinya di sini ala kulli hal bahwasanya ahlus sunnah itu mereka senantiasa berhujjah dengan hadis yang sahih, sama saja apakah hadis tersebut mutawatir atau ahad. Berbeda dengan kelompok seperti Mu'tazilah, mereka ya tidak berhujjah dengan hadis ahad di dalam akidah
akidah. Adapun Ahlus Sunnah tidak membedakan. Ya, selama hadis itu sahih, ya, baik mutawatir atau ahad mereka pakai. Apa? Mutawatir yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan para rawi, ya, alladzina yastahilu ittifaquhum alal kadzib, yang mana mustahil bagi mereka untuk bersatu dalam berdusta. Tidak mungkin berdusta karena banyak yang meriwayatkannya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua ngerti ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihil wahyu. Taslim, terima, ya, terhadap apa yang datang daripada wahyu, Al-Quran maupun hadis. Ya, terima, taslim. Taslim ini bahasa Arab nih. Apa taslim? Islam itu apa? Menerima. Taslim menerima apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang dia bukan agama Islam, tapi namanya taslim ada. Ya taslim, tapi dia jangan. Karena bukan satu orang, banyak taslim ya yang dia bukan agama Islam. Ya. Entah dari mana nih namanya atau marga apa ini. Taufik ya? Nama Jawanya dia ada dua nama ya, taslim ya, terima, patuh terhadap apa yang datang daripada wahyu, wa ada muraddihi bil aqli, dan tidak menolaknya dengan akal. Wa ada muraddihi bil aqli, dan tidak menolak wahyu dengan akal. Karena akal sangat terbatas. Wa adamul khawdhi fil umuril ghaibiyah. Wa adamul khawdhi fil umuril ghaibiyah. Kemudian apa lagi? Dan mereka tidak, wa adamul khawdhi, mereka tidak membantah-bantah, berbantah fil umuril ghaibiyah, dalam perkara gaib. Ya, ini para salaf itu mereka tidak saling berbantah-bantah ya dalam permasalahan yang gaib. Karena gaib itu kita tidak mengetahui, ya. Ya, mereka tidak berbantah-bantah dalam perkara gaib allati la majala lil aqli fihi, yang mana akal tidak sampai kepadanya. Ya. Yang mana akal tidak sampai kepadanya. Seperti tentang apa misalnya? Azab kubur, nikmat kubur, surga dan neraka. Itu hal gaib. Ya. Kecuali nanti gaib yang nisbi. Gaib bagi sebagian orang, tapi tidak gaib bagi yang lain misalnya. Contohnya di sini misalnya ada kebakaran di Luxmawi atau di Uten Bayi di sini. Ya misalnya ya. Nah, kita yang di Uten Bayi ini tahu ada kebakaran. Tapi orang yang di Birun misalnya, yang di Banda Aceh, yang mereka pun tidak tahu lewat HP misalnya. Nah, gaib bagi mereka. Ini gaib nisbi namanya. Ada satu lagi gaib hakiki. Gaib hakiki seperti ya, azab kubur, nikmat kubur, surga neraka, ya, malaikat atau misalnya. Ini semua nggak tahu. Kemudian yang keberapa? Ya, tinggal 3 lagi ya. Adamul khawdhi fi ilmil kalam wal falsafah. Adamul khawdhi fi ilmil kalam wal falsafah. Mereka tidak ya memasukkan diri mereka atau mengikuti, ya, mereka tidak mengikuti, ya, memasukkan diri mereka fi ilmil kalam wal falsafah, pada ilmu kalam
dan falsafah. Falsafah apa? Filsafat. Ya. Bahasa lain apa? Nimbrung atau apa? Khaut. Bagusnya gimana bahasanya? Bahasa yang lain ada? Memasukkan diri mereka gitu. Ikut-ikutan. Ya, menceburkan dirinya. Ya, udah. Tidak menceburkan dirinya di dalam ilmu kalam wal falsafah filsafat ilmu kalam. Ya. Nah, ini ya manhaj salaf dalam akidah. Mereka jauh daripada ilmu kalam dan filsafat, permainan kata. Kemudian yang kelima, rafdut ta'wilil batil, menolak takwil yang sesat. Manhaj salaf dalam akidah, rafdut ta'wil al batil, menolak takwil yang sesat. Seperti apa contohnya? Istawa, jadi istaula. Menolak takwil yang sesat, istawa menjadi istaula. Maka mentakwil jadi istaula ini ya merupakan salah satu kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Ya. Kemudian yang keenam, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan nas-nas pada satu permasalahan. Ya. Ada satu permasalahan, mereka cari nas-nasnya, dalil-dalilnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ya, mereka senantiasa mengumpulkan nas-nas, dalil-dalil dalam satu permasalahan. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kan kita lanjutkan lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.